Halo teman pemilih, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di podcast Kuasa Pemilu KPU Kabupaten Flores Timur. Bersama saya Boni, hari ini akan menemani teman-teman pemilih pada podcast kali ini dengan tema hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur. Telah hadir narasumber kita, Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Ibu Ernesta Katana. Dan tidak asing bagi kita, Ibu Ketua Bawaslu pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Flores Timur di periode 2008 dan 2013. Ya. Dan pernah juga menjadi Ketua KPU Kabupaten Flores Timur di periode 2014 dan 2019. Ya. Ya. Apa kabar Ibu? Baik Pak Boni, selamat pagi. Baik Ibu, sebelum kita berbincang-bincang teman pemilih, sebelumnya kita beri kesempatan kepada Ibu Erni untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman pemilih. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Boni, teman-teman pemilih yang saya hormati di mana saja berada. Saya Ernesta Katana. Sekarang saya Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Hadir diundang oleh Pak Boni, teman-teman KPU untuk memberi bercerita, berkisah tentang bagaimana pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Begitu. Baik Ibu, kita ketahui bersama bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang kita kenal dengan PDPB sudah kita lalui bersama di tahun 2025. Banyak masyarakat bertanya-tanya kepada lembaga penyelenggara baik KPU dan Bawaslu apa saja yang dikerjakan setelah pemilu. Dan hari ini mungkin kita bisa memberikan informasi kepada teman pemilih untuk kegiatan-kegiatan KPU dan Bawaslu di non tahapan ini. Salah satu kegiatan kita adalah PDPB. Mungkin Ibu bisa memberikan informasi kepada teman pemilih di masa non tahapan ini, kenapa Bawaslu juga mengawasi kegiatan PDPB ini. Terima kasih Pak Boni, teman pemilih dan sahabat awas di mana saja berada. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU dan jajarannya itu sebenarnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU akan melakukan perawatan dan pemutakhiran data berkelanjutan. Nah, karena itu di non tahapan ini ketika KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih itu, maka Bawaslu sebagai pengawas itu harus ada untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pemutakhiran data berkelanjutan itu. Karena itu kita berharap bahwa kegiatan yang dilaksanakan KPU dan jajarannya sampai di tingkat kabupaten kota itu tidak sekedar dilihat sebagai kegiatan karena tidak ada kegiatan lagi jadi ya sudah KPU buat saja kegiatan, tidak. Ini sepenuhnya karena pelaksanaan terhadap ketentuan aturan yang ada gitu, dan Bawaslu hadir untuk mengawasi itu. Begitu Pak Boni. Baik Ibu, berarti sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan Bawaslu. Dan juga mungkin di KPU juga ada PKPU nomor 1 tahun 2025 yang menjadi turunan dari undang-undang yang mungkin aturan ini yang wajib yang kita lakukan baik di KPU dan juga Bawaslu. Bu, mungkin bisa disampaikan juga pengawasan apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten terhadap kegiatan PDPB ini. Ya, sesuai dengan peraturan teknis kami di Bawaslu, sebelum kemudian teman-teman di KPU melaksanakan pemutakhiran, itu secara kelembagaan kami melakukan pemetaan dari data pemilih yang sebelumnya yang kami punya, itu kami petakan titik rawan berkaitan dengan kemungkinan pemilih yang tidak berada di tempat atau pemilih yang meninggal, pemilih yang pindah, itu secara kelembagaan kami punya. Dan seterusnya itu data itu akan kami koordinasikan, komunikasikan dengan pihak Dispenduk Capil
supaya kemudian kami bisa memastikan apakah data yang kami punya ini berkaitan dengan pemilih yang meninggal itu sama dengan yang ada di Dispenduk Capil atau tidak. Dan kemudian ketika teman-teman KPU melaksanakan pemutahiran data berkelanjutan dengan turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan pemilih, melakukan coklit, ya kami hadir untuk mengawasi dengan data pembanding yang ada, begitu. Sehingga itu yang kami lakukan pada tahapan pemutahiran data pemilih itu. Oke, baik Ibu. Berarti sesuai data yang ada di Bawaslu, Ya. KPU juga memiliki data yang menjadi turunan hasil sinkronisasi dari KPU. Jadi kita melaksanakan PDPB ini sesuai data yang sudah diturunkan dari KPU, tapi berdasarkan DPT pemilu terakhir kemarin, yaitu DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur tahun 2024. Bu, bisa disampaikan juga dari pengawasan yang dilakukan oleh Ibu, pasti ada temuan-temuan di lapangan. Nah, apalagi kita di Flores Timur, kita ada 2 pulau, Adunara dan Solor, dan kita sekarang juga tidak ada ad hoc di bawah. Jangkauan kita juga pasti memerlukan biaya dan tenaga. Pasti dengan hasil pengawasan itu, temuan-temuan yang ditemukan itu apa saja Ibu? Mungkin disampaikan hasil temuan yang sudah dilakukan dalam pengawasan itu. Baik, berkaitan dengan hasil temuan yang kami dapatkan di lapangan, selain ketika mengawasi langsung teman-teman melaksanakan pemutahiran data berkelanjutan dan Bawaslu hadir di situ, juga kami melakukan uji petik sendiri untuk memastikan kebenaran dari data yang ada itu, keakuratan data itu. Sehingga kemudian dari hasil itu kami menemukan beberapa catatan, Pak Boni, berkaitan dengan apa yang terjadi dengan data pemilih kita saat ini. Yang pertama yang kami temukan bahwa masih ada dokumen ganda, ya, apakah itu nama, apakah itu nik, itu kita masih temukan. Yang kedua, kita masih juga temukan bahwa ada nama-nama pemilih yang ada dalam data pemilih yang dimiliki teman-teman KPU, tapi sebenarnya pemilih-pemilih itu tidak ada di sini. Ada memang yang barusan berangkat dan tidak berada di lokasi itu, atau ada yang sudah sangat lama tinggal di luar tapi namanya masih ada dalam data pemilih kita. Yang berikut juga kami temukan ketika melakukan uji petik, ada pemilih yang dalam data yang dimiliki oleh teman-teman KPU itu terkategori TMS karena meninggal. Ternyata setelah kami lakukan uji petik itu ditemukan bahwa yang bersangkutan itu masih ada, gitu. Dan yang kemudian juga kita menemukan masih banyak pemilih kita, Pak Boni, yang umurnya lansia sekitar 70-an 80 tahun yang secara kondisi fisik itu kemudian tidak mampu lagi untuk beraktivitas karena hanya ada di tempat tidur atau hanya ada di rumah yang tidak bisa beraktivitas keluar. Yang kemudian dipastikan bahwa dari beberapa kali pemilu itu yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih, tapi namanya itu masih ada dalam data pemilih kita. Itu beberapa catatan yang kami temukan dalam pemutahiran data pemilih kita kemarin. Ibu, dari hasil temuan itu menunjukkan bahwa data pemilih kita masih banyak yang belum akurat. Banyak pemilih kita yang masih merantau tapi masih ada dalam DPT kita. Karena kita berdasarkan data yang kependudukan di Flores Timur. Mungkin Ibu juga bisa menyampaikan kepada kita kira-kira tindak lanjut dari hasil pengawasan itu seperti apa, Bu? Ya. Tentunya KPU tahu bahwa pasti ada surat penyampaian ke KPU, ya. Tapi mungkin ada tindak lanjut lain yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap hasil pengawasan itu. Ya, baik Pak Boni. Ya, untuk tindak lanjut dari hasil yang ditemukan Bawaslu dalam pengawasan, baik secara langsung ketika melakukan coklit maupun saat uji petik, memang kita boleh berkesimpulan sementara, Pak Boni, bahwa sampai dengan saat ini masyarakat kita belum sadar sepenuhnya untuk kemudian bisa memastikan status kependudukan dia, gitu. Karena itu maka masih ditemukan memang dokumen-dokumen kependudukan kita
banyak pemilih yang merantau tapi kemudian tidak mengurus surat pindah atau alih administrasi misalnya. Nah, ini yang kemudian berdampak, kemudian kita harus akui bahwa data pemilih kita yang saat ini kita mutakhirkan itu memang harus terus kita sesuaikan, karena itu tadi persoalan ini ada pada masyarakat kita yang belum secara sadar untuk mengurus. Kalau dia misalnya mau pindah, mau merantau dalam waktu yang lama, maka dia harus pindah administrasi, itu yang tidak dilaksanakan. Nah, karena itu secara kelembagaan kemudian langkah yang kami ambil untuk menentukan, pertama misalnya soal banyak pemilih yang identitasnya ganda, apakah itu NIK, apakah itu nama misalnya, maka koordinasi dengan para pihak terutama Dispenduk Capil dan KPU, baik langsung dalam pertemuan yang kami undang ke kantor maupun kemudian kami ke kantor Dispenduk Capil untuk memastikan apakah orangnya ini sama atau berbeda atau seperti apa kondisi realnya, dan itu kita lakukan. Yang kedua kemudian berkaitan dengan persoalan bahwa ada yang meninggal tapi masih hidup, ada pemilih-pemilih yang namanya belum ada misalnya, atau pemilih baru yang terkategori pemilih baru, itu secara kelembagaan kami menyurati teman-teman KPU untuk memastikan keberadaan mereka, status mereka di data pemilih, dan kemudian bagaimana tindak lanjutnya. Nah, itu kami melalui surat himbauan kami kepada KPU dan Dispenduk Capil. Bahkan Pak Boni, dalam beberapa waktu lalu juga Bawaslu ketika melakukan sosialisasi ke pemilih pemula, itu kemudian kami masukkan dengan agenda untuk mencatat pemilih-pemilih yang terkategori pemilih pemula. Itu akan kita dapatkan sejumlah data di beberapa SMA itu, yang kemudian secara kelembagaan nama-nama itu kita dorong ke Dispenduk Capil untuk meminta Dispenduk Capil tolong pastikan apakah nama-nama ini sudah terekam di Dispenduk Capil, sudah punya identitas atau tidak, karena mereka-mereka ini akan menjadi pemilih pemula di pemilu 2009 maupun nanti di pemilu yang akan datang selanjutnya. Sekira begitu. Oke, baik Ibu. Mungkin kemarin juga kita sama-sama koordinasi dengan Dispenduk Capil terkait data-data temuan yang ada di lapangan juga. Dan memang kemarin kita juga bersama-sama melaksanakan Coktas. Nah, Coktas ini kita memastikan data itu apakah benar atau tidak. Nah, baik Bu, mungkin informasi ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga teman pemilih, dan mungkin di tahun 2026 ini kita juga akan melanjutkan PDPB di tahun ini. Mungkin harapan Ibu dengan pengalaman di tahun 2025 kemarin, kira-kira seperti apa harapan Ibu di 2026 sehingga kita bisa lebih kerjasama lagi soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, di 2026 ini kan masih terkategori non tahapan, sehingga kemudian harus ada di mindset kita semua, apakah itu di KPU, apakah itu di Bawaslu, di Dispenduk Capil maupun di masyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan pemutakhiran data berkelanjutan itu bukan sekedar agenda. Itu yang penting dulu, karena saya menangkap pesan di masyarakat bahwa ini hanya karena KPU tidak ada agenda pemilu lagi, jadi mereka mulai cari-cari program. Itu yang tidak benar, karena ini kita melaksanakan ketentuan dalam undang-undang, maka ini bersifat wajib dan harus berdampak. Gitu. Harus berdampak, maksudnya hasilnya itu harus akurat, hasilnya yang diperoleh itu untuk kepentingan jangka panjang kita pada pemilu yang akan datang. Ini dulu di mindset kita ini, sehingga data yang diturunkan di 2026 itu kita berharap KPU secara kelembagaan itu sudah memproses data itu berdasarkan hasil dari 2025. Jangan sampai kemudian data itu ulang lagi, bahwa data yang sama yang dikirim di 2025 itu lagi yang dikirim di 2026 ya. Tapi saya yakin bahwa KPU secara kelembagaan itu sudah memproses itu, sehingga kita berproses dari tahun ke tahun adalah data terbaru, terupdate gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami di Bawaslu, kenapa penting data akurat dan harus benar data pemilih kita? Kami berharap misalnya dengan situasi perkembangan sekarang ini, di mana kemudian informasi apakah pemilih
pilkada ini langsung atau tidak langsung karena biaya yang besar misalnya. Nah, kita berharap tahapan data pemilih, pemutakhiran data pemilih di pemilu maupun di pilkada itu kemudian tidak perlu kita lakukan karena sudah ada data kita yang hasil pemutakhiran berkelanjutan setiap tahun ini. Begitu. Itu untuk kemudian bisa menghemat anggaran negara supaya kemudian alasan bahwa pemilu itu mahal hanya karena supaya kemudian itu terwakilkan di DPR, itu kita bisa antisipasi dengan itu. Gitu. Sehingga data pemilih ini tidak sekedar hasil dari pemutahiran data berkelanjutan yang kemudian masuk ke pemilu, data ini kita tidak pakai, tapi kita gunakan lagi data yang baru yang dari Dispenduk Capil. Nah, ini kemudian kita kerja yang kemudian tidak bermanfaat misalnya. Kita berharap data pemilih inilah, hasil pemutakhiran berkelanjutan inilah yang dipakai untuk pemilu yang akan datang. Yang berikut, kami berharap sangat dengan proses yang ada ini, masyarakat kita terus diedukasi, Pak Boni, baik oleh kita, penyelenggara KPU, Bawaslu maupun oleh pemerintah, supaya apapun aktivitas kependudukan mereka, mau pindah, mau ada meninggal atau ada perubahan komponen misalnya, itu harus dilaporkan kepada dinas terkait. Supaya kemudian ada proses, bahwa ketika ini pindah, ya nama itu tidak ada lagi di data kita di Flores Timur misalnya. Untuk kemudian apa? Supaya data-data itu tidak menyumbang tingkat rendahnya partisipasi kita. Karena kalau kita mau jujur, ketika pemilu maupun pilkada kita, partisipasi kita tidak terlalu baik, itu hanya karena ini penyumbangnya adalah mereka yang sudah tinggal di luar bertahun-tahun, tapi tidak mengurus surat pindah. Maka mau tidak mau namanya tetap ada di sini, yang kemudian kita pastikan bahwa hari pemungutan suara itu mereka tidak hadir dan kemudian menyumbang tingkat partisipasi yang rendah. Yang berikut, yang satu lagi mungkin menjadi harapan untuk KPU, untuk pemilih-pemilih kita yang lansia terutama, Pak Boni, yang tidak bisa beraktivitas lagi. Kita akui memang secara regulasi bahwa kita tidak punya kewenangan untuk menghilangkan hak pilih orang selagi dia masih hidup. Tapi di sisi lain kita juga harus akui bahwa mereka-mereka ini sudah tidak akan bisa lagi untuk memilih. Maupun kemudian surat suara itu kita datang ke rumah, tapi dalam kondisi sakit yang tidak bisa lihat, tidak bisa bergerak, mereka tidak mungkin memilih. Sehingga harapan kami kepada KPU mungkin secara kelembagaan mereka-mereka ini diatur dalam regulasi. Seperti apa misalnya? Apakah mereka-mereka ini yang kita pastikan secara fisik tidak bisa lagi untuk memilih, itu kemudian kita tidak masukkan dalam data pemilih misalnya, untuk kemudian mereka-mereka ini juga tidak menyumbang sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada hari H. Inti dari semua itu bahwa masyarakat harus sadar akan administrasi kependudukannya, bahwa tidak saja sekedar penting untuk data pemilih, tapi untuk keseharian mereka dimanapun mereka berada, apakah nanti di tempat baru mereka tinggal atau kepentingan-kepentingan lain. Begitu. Harus sadar ketika mau pindah, ya urus surat pindah supaya kemudian bisa kita tertib administrasi. Dan sekali lagi teman-teman KPU KPU Flores Timur sudah maksimal dalam melakukan pencoklitan terbatas, dan Bawaslu juga sudah maksimal mengawasi, sehingga kegiatan ini harus terus diadakan untuk kemudian kita terus memastikan goal kita bahwa data pemilih kita akurat, sehingga di pemilu maupun di pilkada tidak ada masalah soal data pemilih. Saya kira itu Pak Boni. Oke, baik Ibu, mungkin harapan ini menjadi catatan kita bersama, dan juga mungkin untuk tahun 2026 kita lebih tingkatkan kerjasama dengan pihak lain, khususnya Bawaslu dengan Dispenduk, dan juga kepada pemerintah desa dan kelurahan, sehingga data-data kita ini lebih akurat lagi. Dan memang menjadi catatan juga tadi soal pemilih-pemilih yang usia lansia, itu juga menjadi catatan kita, sehingga mungkin di forum-forum lain kita akan berdiskusi lagi, sehingga nanti menghasilkan data kita yang lebih akurat. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Semoga informasi hari ini menjadi informasi yang berguna bagi teman pemilih untuk proses PDPB tahun 2025 kemarin. Harapan KPU kita tetap kerjasama untuk persiapan
PDPP di tahun 2026. Terima kasih Ya, Ibu, siap salam Pak sehat. Boni. Terima kasih.